Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Sore Subhanahu wa Pak. taala. Salawat semoga senantiasa disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan tepat waktu. Dan bagi teman-teman kita yang belum bergabung, kiranya Bapak Ibu menginformasikan agar segera masuk ke Gimit. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Kita mulai saja, izin berbagi layar Bapak Ibu. Ini adalah nama sesinya, ruang kolaborasi modul 2.3, modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik sesi 2 selama 2 jam pelajaran ya, 2 jam pelajaran. Berarti kita mulainya pukul 16, nanti berakhirnya pukul 17:30 begitu. Paket modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Berikutnya adalah identitas modul, kompetensi lulusan yang dituju, sama dengan yang kemarin Bapak Ibu. Berikutnya capaian umum modul, capaian khusus modul juga sama dengan yang kemarin. Agendanya Bapak Ibu mulai dari pembukaan, kemudian aktivitas sesi 2, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Untuk pembukaan diawali dengan doa. Untuk doa Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk memimpin doa Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Nina Junisa Sianipar. Oh bukan ya, ini minta ditambahkan ya. Oke, ada Bapak Ibu yang bersedia memimpin doa? Ya, silakan Pak Horas Ronaldo Pakpahan. Baiklah Bapak Ibu CGP dan Bapak Fasilitator, sebelum kita memulai kegiatan rukol kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Horas. Semoga doa yang kita baca sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing diijabah Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya adalah ice breaking Bapak Ibu. Untuk ice breakingnya, silakan perhatikan di layar. Ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya, karena kan Bapak Ibu CGP sudah selesai mungkin melaksanakan tugasnya mengajar, kemudian ada juga mungkin urusan keluarga. Makanya ini kami siapkan pertanyaannya yang gampang-gampang Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu nggak terlalu berat memikirkannya. Silahkan Bapak Ibu perhatikan layar. Ini diambil dari Watch All ya.
Oke. Ayo Bapak Ibu, logo apa yang terlihat di gambar ini Bapak Ibu? Karena belum ada jawaban, kita buka langsung jawabannya ya. Logo ini adalah logo Opvice 365 ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan kedua, tempat ibadah ini terletak di mana Bapak Ibu? Maksudnya langsung ke kotanya, nama kotanya apa gitu? Silakan Pak Iswandi. Kota Yogyakarta ya Pak. Borobudur itu Pak, bukan? Iya Pak pasti. Oh. Jawaban Pak Iswandi disimpan ya. Saya simpan jawabannya ya. Oke. Iya Pak ya. Silakan Pak Horas. Kota Magelang, Pak. Oh, iya benar, Kota Magelang ya. Oh, Jadi kalau yang disebutkan Pak Iswandi, Candi Borobudur benar. Tapi pertanyaannya adalah tempat ibadah ini di mana nih? Yaitu kotanya yang dimaksudkan Kota Magelang, siap. yaitu Provinsi Jawa Tengah ya. Magelang ini adalah sudah mendekati perbatasan antara Jawa Tengah dengan Yogyakarta, begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Ini saya zoomkan biar besar ya. Siapa nama penyanyi laki-laki di foto ini? Sebutkan satu judul lagu yang dia ciptakan. Baik, kalau belum ada jawaban, langsung aja saya buka kunci jawabannya. Namanya adalah Danar Widayanto, judul lagunya adalah Dulu. Pertanyaan keempat, wah, apa profesi orang ini Bapak Ibu? Silakan Pak, karena ini layar lebar, jadi saya nggak melihat siapa yang resen, langsung aja dijawab yang resen. Nakes di COVID itu, Pak. Apa Pak? Nakes. Tim Satgas COVID, anti COVID, ya. Pemberantas COVID. Oh, oke. Benar. Tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan. Karena kalaupun petugas COVID ataupun memberantas COVID, bahasa Pak Iswandi, itu bagian dari tenaga kesehatan biasanya, seperti itu ya. Berikutnya adalah, apa nama makanan ini Bapak Ibu? Rendang. Iya betul, rendang. Rendang, Pak. Iya benar, rendang. Berikutnya, apa nama binatang ini Bapak Ibu? Burung cendrawasih. Cendrawasih. Iya benar, cendrawasih. Ya, burung cendrawasih. Berikutnya, lambang dari Pancasila untuk sila kelima Pak. Iya benar, kita buka jawabannya, sila kelima. Keadilan Berikutnya, sosial bagi bendera seluruh rakyat negara mana ini Bapak Ibu? Bendera negara Indonesia. Ya, bendera negara Indonesia benar. Apa maknanya? Merah tandanya Warna berani, merah, putih tandanya suci. Tidak berani. Itu bersih. Iya, benar ya. Ini kunci jawabannya. Berikutnya, apa nama bangunan ini Bapak Ibu? Garuda Wisnu Kencana. Oke, yang resen silakan dijawab langsung. Garuda Wisnu Kencana. Oh, bagus, luar biasa Pak Horas ini, Bang.
Ya, kunci jawabannya juga seperti itu ya, Garuda Wisnu Kencana. Ini Bapak Ibu, kita berkaitan materi kita dengan yang pertanyaan nomor 10. Tentu nama beliau ini adalah Ki Hajar Dewantara. Sebutkan kata-kata beliau yang sangat populer. Saya minta Bapak Ibu 1 CGP, 1 kata-kata Ki Hajar Dewantara yang populer. Ayo. Saya berhenti searching dulu Bapak Ibu. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Pak Iswandi sudah. Tutwuri Handayani. Jangan jawaban berulang ya. Silakan. Ingarso Suntulodo, Pak. Iya betul. Ingarso Ingmadia Mangunkarso, Pak. Ingmadia Jangan satu aja Pak Rido. Tutwuri Handayani, Pak. Oke, Pak. Orang semua nih Pak Rido. 1 Pak Rido banyak. Oke. Semangat kali hari ini soalnya. Oke. Karena sudah diborong oleh Pak Rido, jadi kita cukupkan saja. Bapak Ibu, beberapa kata-kata beliau yang relevan ya dengan guru penggerak, seperti refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 itu banyak di situ kata-kata beliau yang penting kita ingat ya, di mana ada kata-kata beliau sistem Among, kodrat zaman, kan begitu kan? Ada menuntun dan lain-lain sebagainya ya. Kita cukupkan ice breakingnya Bapak Ibu. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Maksudnya Bapak Ibu, kalau semalam Bapak Ibu latihan, kalau hari ini praktiknya. Jadi kalau Bapak Ibu mampu mempraktikkannya sesuai dengan alur Tirta dan melakukan refleksi, nanti tetap ada refleksinya, maka tercapailah tujuan pembelajaran kita seperti itu. Aktivitasnya Bapak Ibu, aktivitas ini kalau diperhatikan Bapak Ibu, persis sama dengan yang rukol 1. Bedanya di sini Bapak Ibu, durasi waktunya. Kalau di praktik coaching ini nanti Bapak Ibu waktunya 30 menit. Ya, 30 menit saja itu sudah termasuk ganti peran. Untuk penjelasan lebih detail nanti di slide berikutnya ya. Berikutnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas seperti biasa, review aktivitas pembelajaran, kemudian aktivitas sesi 2 praktik coaching. Ini Bapak Ibu. Praktik coaching dilakukan dengan model Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Biar lebih efektif Bapak Ibu, kelompoknya masih sama dengan yang kemarin ya. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coaching. Bapak Ibu 15 menit berperan sebagai coach, 15 menit lagi nanti berperan sebagai coach ya. Kemudian topiknya boleh merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru atau berkaitan dengan topik pribadi atau topik yang sangat sederhana, boleh Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Makanya 15 kali 2, 30 menit. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Link sudah saya sematkan, silakan sesuai dengan kelompoknya, diklik nanti link tersebut. Kemudian salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Kita semalam sudah latihan, tapi hasil yang semalam itu tidak diunggah di LMS, tapi kalau ini Bapak Ibu wajib diunggah di LMS.
Makanya siapa di antara Bapak Ibu yang saya jadikan nanti sebagai co-host, silakan mulai perekaman. Setelah terlihat memang di pojok kiri layar kita warna bulatan merah, berarti sudah berhasil merekam. Kemudian setelah 15 menit, silakan berhenti merekam, kemudian merekam lagi, mulai percakapan yang kedua, kan tukar peran. 15 menit, stop lagi gitu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu masih di ruang bor, silakan diisi lembar jawaban refleksi diri, template-nya masih sama ya. Atau kan mungkin Bapak Ibu yang menjawab di Word masih ada disimpan refleksinya. Ya udah, biar lebih cepat Bapak Ibu, itu saja dipakai. Silahkan ingat-ingat apakah ada hal baru atau misalnya waktu latihan dengan yang praktik itu ada nggak meningkat keterampilannya seperti itu ya. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu, hasil rekaman diunggah di LMS. Iya benar, harus diunggah di LMS, masing-masing CGP mengunggahnya begitu. Mana yang diunggah? Ketika Bapak Ibu berperan sebagai coach ya, itulah yang diunggah begitu. Berikutnya Bapak Ibu, ini refleksinya. Untuk refleksi ini kapan dikerjakan? Ya dikerjakan setelah 30 menit itu masih di bor. Waktunya 10 menit. Nanti di sini ada ditayangkan. Dan ini adalah pembagian kelompok coaching sama dengan yang kemarin. Penilaiannya adalah dari ketika Bapak, kan rekaman peran Bapak Ibu yang diupload itu kan sebagai coach. Berarti kan bagaimana kemampuan Bapak Ibu mendengar aktif. Bagaimana Bapak Ibu berperan sebagai coach itu dari aspek pertanyaan berbobot. Apakah menggunakan pertanyaan terbuka atau tidak sama sekali? Begitu. Atau ada nggak memberdayakan coach? Bagaimana ketepatan waktu pengumpulan tugas? Itu ada masing-masing kriteria penilaiannya. Apabila Bapak Ibu tercapai maksimal masing-masing aspek ini, maka nilainya 100 begitu. Baik Bapak Ibu, praktik coaching 30 menit, pengisian lembar refleksi 10 menit, berarti 40 menit Bapak Ibu di bor. Setelah itu Bapak Ibu kembali ke main room atau ruang utama yang ini, begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bor kelompok masing-masing, ada pertanyaan? Ya silakan Pak Horas. Izin Pak, yang semalam pas latihan yang direcord di kelompok 2 Pak, yang tersave Iya. di drive saya hanya chatnya Pak, itu gimana ya Pak? Rekamannya tidak ada Pak. Jam berapa dicek Pak Horas? Tadi siang saya cek Pak. Oh, seharusnya kalau tadi siang sudah masuk itu Pak. Saya aja Iya, yang Pak. merecord 2-3 jam. 3 jam pernah lagi merekam 4 jam. Biasanya setelah 12 jam sudah muncul itu. Jadi apalagi Bapak merekamannya kan itu durasinya nggak banyak kali gitu. Berarti itu ada sesuatu Pak Horas yang saya kurang tahu apa penyebabnya, perlu pendalaman lebih khusus Pak Horas. Gini aja Pak Horas, Bapak sama kawan kelompok Bapak nanti saya buat sama-sama co-host. Jadi Bapak pun silakan rekam 15 menit, baru Bapak rekam juga 15 menit kawan Bapak, baru kawan Bapak itu direkamnya Bapak 15 menit, baru dia sendiri pun direkamnya 15 menit. Jadi kalau sudah 2, syukur-syukur ada salah satu nanti yang berhasil. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan rekaman, itu otomatis nanti tersimpan ke ke link Google Drive saya. Karena saya yang membuat link gimmicknya gitu. Jadi kalau sudah 2 orang mencoba berusaha nggak berhasil juga, ya udah minta ke saya linknya, itu terekam sendiri ke link si pembuat gimmick seperti itu. Tapi ya tunjukkanlah Bapak Ibu CGP hebat, berusaha dulu begitu ya. Pak Horas ya.
Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Rido. Mohon izin Pak, untuk kelompok saya, udah saya kirim melalui email Bapak. Apakah sudah Bapak lihat berhasil atau tidaknya? Belum. Oke, siap Pak. Belum Pak Maksudnya, Rido, nanti kalau saya cek sudah ya. kan, kalau sudah kan berarti prosesnya benar saya buat gitu loh Pak. Kalau salah berarti kan ada kekeliruan untuk merekod kemarin. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Saya cek nanti setelah Bapak Ibu kembali ke room akan saya kabari melalui pesan obrolan ya Pak Rido ya. Ya Pak. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, silakan Ibu Madina Ulfa. Silakan Pak Ibu Madina. Iya Pak, izin bertanya. Ini kan saya kelompok 1 sama Pak Iswandi Pak. Iya Bu. Nah semalam kan Pak Fasil bilang kan Bapak yang ngerekam kan Pak, yang di kelompok 1 kan Pak, secara otomatis Pak. Oh, begini dia Bu Madina. Ya Pak. Memang betul kalau kelompok 1 sudah saya rekam dari awal. Kalau Ibu Madina sama Pak Iswandi ingin linknya, dengan senang hati saya kasih linknya. Namun ada kriteria yang harus dipenuhi Bu Madina sama Pak Iswandi. Maksimal 15 menit. Sementara kalau saya merekam dari awal sampai akhir, berarti 90 menit sekian itu Bu Madina. Berarti Ibu nanti harus memotong video rekaman itu. Kan jadi kerjaan juga sama Bu Madina. Lebih bagus Bu Madina saya jadikan co-host sama Pak Iswandi. Silakan rekam untuk kepentingan 15 menit. Jadi Bapak Ibu nggak ada memotong-memotong video begitu. Ya. Ya baik Pak. Ini Pak saya izin Pak satu lagi. Ini Pak Iswandi lagi izin lah Pak. Saya tunggu dia ya Pak ya. Oh. Tadi di chatnya Pak tadi. Oh iya ya. Tapi tadi udah hadir Pak Iswandi. Mana? Halo Pak Iswandi. Iya, ini lagi tadi masuk chat ini Pak, chat grup kita ini. Oh iya. Tapi saya memang semalam, iya semalam Bu Madina saya informasikan kalau misalnya Pak Iswandi misalnya enggak bersedia begitu kan, saya siap menggantikan posisi Pak Iswandi itu kemarin saya sampaikan kan. Ternyata begini pula pertimbangannya Bu Madina. Nanti kan bornya ada 5, termasuk yang bor utama ini, bor 1 gitu. Saya harus masuk ke masing-masing bor dan melakukan penilaian. Ada rubriknya, rubrik yang saya baca tadi. Jadi kalau saya sama Ibu misalnya praktik coaching, bagaimana siapa yang menilai teman-teman atau termasuk Ibu Madina begitu. Kalau enggak pun sebenarnya saya bersedia, tapi karena mau melakukan penilaian, lagian begini pula Bu Madina. Karena saya mengikuti 5 link, nanti suaranya, kalau suaranya nggak jelas itu Ibu praktik coaching dengan saya. Kenapa? Suara-suara dari link yang 4 lagi itu kedengaran gitu. Kecuali saya nyari laptop lagi atau nyari handphone, bisa, tapi harus jauh dari laptop ini. Kalau saya jauh dari laptop ini, bagaimana pula saya memantau Bapak Ibu begitu. Jadi terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Akhirnya Bu Madina dengan tidak mengurangi rasa hormat, nggak bisa saya menggantikan posisi Pak Iswandi. Jadi saya tunggu Pak Iswandi aja ya Pak ya. Iya Bu Madina. Silakan komunikasi dengan Pak Iswandi kapan ada waktunya. Mudah-mudahan aja secepatnya ada waktunya. Kalau memang setelah selesai kita nanti latihan ini Bapak Ibu baru ada waktunya, berarti Bu Madina sama Pak Iswandi merekam sendiri, buat link Gimit sendiri, kan gampang itu. Saya yakin Bapak Ibu pun sudah pandai itu kan. Nah, cuma memang kalau Gimit yang gratis itu nggak ada rekodnya itu. Nah, tapi kalau aplikasi ketiga banyak. Bawaan laptop pun ada untuk merekam aplikasi lain.
Yang ingin kami tegaskan adalah hindari menambah-nambah, misalnya menambah background, menambah suara, menambah lain sebagainya. Kalau bisa yang asli gitu ya, yang asli hasil praktik kucingnya. Begitu Bu Madina ya, semangat ya Bu Iya Madina. Pak, iya Pak, saya tunggu Pak Iswandi Pak. Semoga Ya, cepat. ya, 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 ya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah pukul 16.26. Saya ucapkan selamat mengikuti praktik coaching dan mengisi refleksi diri. Jangan lupa 15 menit direkam dan 15 menit direkam lagi ya, seperti itu. Bu Mitra, cabut yuk. Oke.
Oke, Bu Nina. Udah terekam. Oke, Cek. Pak. Memang kamar Bu Nina nih gelap nih. emang gelap, Pak. Oh, memang style gelap apa gimana nih Bu Nina? Udah lagi gelap, Pak. Good. Ada flashnya. Oke. Siap. Gini agak lebih terang sedikit muka Bu Nina jadi nampak nih. Oke, Pak. Bapak dulu, Pak. Kayak Ya, semalam. yang kayak semalam ya. Oke, siap. Kita mulai ya Bu Nina. Suaranya nggak dengar, Pak. Delay Bu Nina. Iya. Ya. Oke. Cek Bu Oke. Nina. Sip, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nina. Bagaimana kabar hari ini? Ya, selamat sore, Pak Rido. Baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya mengenai kabar saya. Nah, untuk hari ini apa yang bisa saya bantu Ibu Nina? Nah, jadi gini, Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, Pak, dalam mengelola kelas yang saya ajar saat ini, Pak. Oke, bagus. Jadi kira-kira apa sih tujuan Ibu Nina dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi, Pak, saya ingin menciptakan suatu kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa saya, Pak. Kira-kira bagaimana tuh ya, Pak ya? Nah, kira-kira untuk menuju ke sana Ibu Nina, apa sih hal yang sudah Bu Nina lakukan untuk mencapai tujuan itu? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa upaya ya, Pak ya. Jadi saya itu udah mencoba berbagai metode pembelajaran, kemudian media-media, tapi kayaknya belum ada yang benar-benar efektif, Pak, yang saya lakukan tersebut di dalam pembelajaran saya, Pak. Belum ada yang efektif ya Ibu, padahal sudah menggunakan berbagai media, metode ajar, namun belum efektif menurut Ibu Nina gitu. Iya, Pak, saya rasa belum efektif karena mereka itu banyak yang berbicara gitu, Pak. Ada yang masih berantem, ketika saya jelasin juga mereka nggak fokus gitu, Pak. Nah, sekarang coba Bu Nina terangkan apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi, Pak, tantangan saya yang saya hadapin di kelas yang saya ajar saat ini tuh, Pak, saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat proses pembelajaran. Kemudian masih banyak kadang ada siswa yang berjalan-jalan gitu, Pak, di kelas. Kadang ada juga yang berantem saat saya menjelaskan gitu, Pak. Oh, jadi pada proses pembelajaran yang Ibu Nina ajarkan masih adanya siswa yang bercakap-cakap, Gitu, berkelahi, Pak. mengganggu-ganggu teman, begitu ya, Bu? Iya, seperti itu, Pak. Jadi kan memang kan terlihat kok kayak gitu kan, Pak, nggak kondusif kan, Pak, kelasnya kan, Pak. Iya, Bu Nina. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya, Bu Nina, kira-kira dari permasalahan yang ada, apa yang Ibu Nina butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Nina? Nah, inilah, Pak. Kayaknya tuh saya membutuhkan suatu strategi untuk bisa mengendalikan siswa saya yang itulah tadi, Pak, yang suka berbicara, yang suka berjalan-jalan saat proses pembelajaran. Tuh bagaimana ya, Pak, strategi yang tepat kira-kira, Pak, untuk mengendalikan siswa tersebut? Baik Bu Nina. Berarti yang Bu Nina butuhkan hari ini
strategi untuk mengendalikan siswa tersebut agar tidak berbicara ataupun berkelahi begitu ya Bu Nina saat pembelajaran berlangsung? Iya Pak, seperti itulah Pak. Nah, baiklah Bu Nina, mari coba kita bahas secara pelan-pelan, perlahan, strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ataupun siswa yang suka berkelahi dan mengganggu-ganggu temannya saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi menurut saya Ibu Nina, pertama yang Ibu Nina harus lakukan, Bu Nina itu harus memahami penyebab murid tersebut suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ataupun suka mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung, apalagi sampai berkelahi, Bu Nina. Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada saat itu. Yang pertama, mereka tidak memahami pembelajaran yang Bu Nina tampilkan. Kemudian mereka bisa saja bosan dalam pembelajaran yang Bu Nina lakukan. Dan yang terakhir menurut saya, murid tersebut ingin menarik perhatian ibu sebagai guru untuk memperhatikan dia. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi pada saat siswa itu berbuat hal-hal yang tidak normal, seperti berbicara pada saat jam pelajaran, mengganggu teman, apalagi sampai berkelahi. Jadi ternyata situasi yang saya alami itu memang banyak macam penyebabnya ya Pak ya. Kayak seperti Iya, Bapak Bu Nina. bilang, mereka bisa tidak memahami materi, atau juga mereka memang bosan ya kan, atau mereka ingin perhatian. Jadi, tapi kayaknya kalau yang saya alami ya Pak ya, saya rasa tuh mereka itu sepertinya tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan Pak. Nah, jadi kalau seperti itu kita sudah bisa menentukan apa yang menjadi alasan mereka untuk berbuat itu. Nah, jadi kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid kita. Jadi sebagai untuk menentukan siswa itu tidak lagi berbicara, tidak lagi mengganggu teman, tidak lagi berkelahi. Nah, kita harus membuat penjelasan-penjelasan dari materi ke materi yang harus lebih jelas dari sebelumnya. Dan buat metode pembelajaran yang sangat menarik. Nah, ditambahkan dengan ice breaking misalnya, ditambahkan dengan permainan-permainan kecil. Nah, jadi Ibu Nina bisa juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar tidak bosan. Nah, sehingga murid-murid kita tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan kegiatan-kegiatan menarik yang sudah kita buat dalam pembelajaran, Ibu Nina. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kita harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Memang sih Pak, saya juga pernah menerapkan metode pembelajaran. Jadi menurut Bapak, apakah saya sudah pernah nih buat metode bentuk permainan? Saya juga pernah dengan membuat secara kelompok. Jadi menurut Bapak, yang saya lakukan itu apa sudah tepat apa belum Pak? Sebenarnya sudah tepat Bu Nina. Jadi kita itu harus lebih mengerti atau memahami siswa itu lebih suka kemana mayoritasnya. Jadi sehingga pembelajaran ataupun metode ajar yang kita lakukan itu harus selaras dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, karena kan nggak semuanya, nggak setiap tempat siswanya itu suka dengan permainan kecil misalnya. Mereka lebih suka dengan bernyanyi misal. Nah, jadi setiap kelas itu kan tentu memiliki tingkat kemauan dan keinginan yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah metode dan variasi pembelajaran apa yang mau akan kita gunakan, Bu Nina.
Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kita memang sebagai guru kita harus bijak ya Pak, memilih metode apa yang Iya, tepat untuk kita pas. gunakan ke dalam kelas. Jadi Pak, terkait tadi Bapak bilang juga ada ice breaking. Kira-kira Pak, ice breaking itu cocoknya di awal, di tengah-tengah, apa di akhir ya Pak ya? Nah, Biar sebenarnya anak-anak. tujuan dari ice breaking ini kan Ibu Nina, ini kan membangkitkan gairah ataupun motivasi tentang mood atau kemauan seseorang untuk mengikuti kegiatan. Nah, jadi bisa saja ice breaking itu kita letakkan di awal sebagai bentuk meningkatkan gairah belajar. Nah, kemudian kalau mereka sudah mulai bosan, kita tampilkan di tengah-tengah. Nah, supaya tingkat kebosanan mereka itu tertutupi dengan ice breaking yang sudah kita lakukan bersama. Nah, kemudian sebagai pengingat pembelajaran pada hari itu, Bu Nina bisa tampilkan ice breaking sebagai penutup. Nah, jadi dengan mereka berkegiatan ice breaking, mereka lebih mampu mengingat akan pembelajaran yang kita sudah lakukan, Ibu Nina. Nah, selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Nah, kita bisa memberikan dalam bentuk ujian ataupun penghargaan kepada siswa yang menurut kita disiplin tingkat tinggi dan yang mendengarkan pelajaran. Nah, sehingga siswa-siswa ataupun murid yang melakukan aksi berbicara, mengganggu teman, ataupun sampai berkelahi, mereka bisa tiru kepada siswa yang Bu Nina kasih pujian, Ibu Nina kasih penghargaan dalam bentuk apapun. Nah, sehingga mereka itu terpacu untuk berbuat baik, untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari seorang gurunya. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti selain metode, selain ice breaking juga penguatan positif itu sangat penting berarti ya Pak ya di dalam proses pembelajaran. Baiklah Pak. Seperti yang Bapak katakan, saya akan mencoba Pak melakukannya Pak. Terima kasih lah Pak. Baik, Bu Nina. Jadi apakah Bu Nina sudah memiliki gambaran strategi yang akan Bu Nina lakukan ke depan kira-kira? Ya, dari apa yang udah Pak Dido sampaikan, ya kayaknya saya sudah ada tuh Pak gambaran apa yang mau saya gunakan. Jadi saya harus cari-cari lagi lah Pak, literasi lagi kan tentang metode-metode apa yang cocok yang bisa saya terapkan, kemudian tentang ice breaking apa aja yang bisa saya kasih sama mereka biar mereka nggak bosan ya kan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, baiklah Ibu Nina. Jadi alhamdulillah diskusi kita pada hari ini saya rasa sudah selesai. Jadi saran saya silahkan Ibu implementasikan langsung strategi tersebut dan beritahu saya apa hasil dari penerapan strategi baru yang sudah Ibu berikan kepada murid Ibu nanti, sehingga saya bisa dan kita bisa sama-sama menilai dan mencari solusi lain, Bu Nina. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak Ridho atas apa saran-saran yang Bapak berikan. Saya akan mencoba melakukan yang tadi Bapak sarankan juga. Nanti untuk kedepannya saya juga boleh kan Pak sharing lagi sama Bapak kan Pak terkait perkembangan ya, yang udah saya buat. buat. Iya, terima Baik, kasih ya Bu Pak Nina. Ridho ya. Terima kasih kembali Bu Nina. Mudah-mudahan berhasil untuk kedepannya. Iya, amin. Terima kasih Pak. Oke Bu Nina, selesai kita Bu Nina. Untuk yang pertama Selesai, Pak. saya stop dulu rekodnya ya. Oke Pak. Bu Mitra, selamat siang Bu.
Selamat siang Pak Horas. Iya Pak Horas, ada apa Pak Horas? Saya cari-cari ibu tadi di kantor guru, rupanya kata teman ibu sedang di perpustakaan ini. Iya, ada apa nih Pak Horas? Tumben nih cari saya nih. Kayaknya ada yang mau diinikan ini. Ada apa Pak Horas? Ada yang mau dibicarakan kah? Ada yang mau diobrolin? Iya nih Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sama ibu, bolehkah Bu? Boleh, tapi Bapak percaya kan sama saya kalau ngobrol sama saya nih? Tapi nggak usah diceritakan ke yang lain ya Bu. Iya, siap Pak. Saya bisa menyimpan rahasia kok Pak. Aman Pak, aman. Terima kasih Bu. Apalah unek-uneknya nih Pak? Iya Bu, Tujuan Bapak saya mau jumpain saya nih apa tujuan Bapak nih? Pasti ada tujuannya nih tiba-tiba Bapak mencari saya nih. Apa itu tujuannya Pak? iya Bu, saya kepikiran memang untuk yang buat gundah saya ini kayaknya Bu Mitra nih yang cocok karena saya lihat ibu kan cukup dekat dengan siswa ya Bu ya, guru olahraga ini. Jadi mungkin ibu bisa bantu saya untuk apa namanya ini kondisi yang saya alami ini Bu. Oh, kenapa tuh Pak? Agak berat kayaknya nih permasalahan Bapak kali ini nih kayaknya nih. Kenapa Pak Horas? Ini Kalau Bu tentang etika siswa-siswa kita ini Bu, gimana ya? Ucapan-ucapan yang tidak sopan gitu Bu. Jadi kan Bu, saya tadi kan sebelum jam istirahat ini Bu, saya masuk tuh di kelas 10, 7. Terus saya masuk, saya lihat langsung papan tulisnya penuh coretan. Saya memang mau nyuruh siswa yang hapus papan tulis, tapi tiba-tiba terlihat saya Bu, tulisan di papan tulis itu, dan saya cukup shock gitu. Tulisan yang besar, tebal, tertulislah kata-kata yang tidak sopan, tidak wajar, cakap kotor lah kalau kita di Binjai ya Bu. Nah, di situ tertulis kata-kata yang sangat membuat saya shock dan selain itu juga saya selama ini juga melihat sering mendengar anak-anak ini berbicara kotor Bu. Itu yang mengganggu pikiran saya dan tadi itu benar-benar mood saya mengajar itu jadi hilang gitu Bu. Memang kalau tiba-tiba ada yang seperti itu, rasanya kok di hati kita nggak enak ya Pak ya, mengganjal gitu ya kan Pak. Makanya Nah, Bapak udah cerita nih tujuannya mau cari solusi. Apa sih Pak rencana ke depannya Bapak nih? Dengan tujuan cerita ini, apa tujuan keinginan Bapak yang ingin Bapak capai? Ini tujuan kita ngobrol ini sih Bu, aku pengen bilang dulu ke Ibu, aku mau ngobrol ini tujuannya supaya dapat solusi lah gitu Bu, pencerahan buat saya bagaimana mengatasi ini Bu, karena saya mau anak-anak ini punya etika yang bagus gitu Bu, termasuklah dalam hal berbicara ini Bu, untuk menjaga ucapannya gitu, yang sopan gitu Bu. Itu yang pengen saya dapatkan dari pertemuan kita ini, makanya saya nyari-nyari Ibu sampai ke perpustakaan ini Bu. Tadi berarti Bapak ingin anak-anak kita ini punya sopan santun ya Pak ya? Dalam berbicara, dalam bersikap, bertingkah laku ya Pak ya. Apa saja sih Pak kekuatan yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan agar anak-anak kita itu bisa punya etika, punya sopan santun itu Pak? Apa aja kekuatan yang Bapak miliki? Kekuatan ya Bu? Iya. Yang pertama menurut saya, ya sebagai guru ini kan saya rasa saya punya leadership yang cukup baik sebenarnya Bu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak-anak ini gitu, supaya lebih sopan gitu, beretika. Dan memang mungkin selama ini agak terabaikan ke arah itu, hanya fokus ke penyampaian materi. Karena mungkin selama ini pikiran saya, ya biarlah urusan BK begitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya setelah Ibu tanya ini, saya berpikir saya bukan hanya mengejarkan materi ke anak-anak ini, termasuk juga pendidikan karakternya ya Bu ya. Jadi mungkin kekuatan yang saya miliki adalah ya posisi saya ini sebagai guru ini yang mempunyai leadership atau pemimpin untuk mengarahkan anak-anak ini, begitu Bu. Bagus sekali lah pemikiran Pak Horas ini, kekuatan yang Bapak miliki. Memang menumbuhkan etika dan sopan santun anak tuh
penting ya Pak ya, apalagi kita sebagai guru karena tolak ukurnya ketika anak-anak tidak punya sopan santun, pasti kita yang nanti yang itu siapa tuh gurunya, pasti kan gitu ya Pak ya. Nah, Iya. menurut Bapak nih, kan kita mau menumbuhkan etika, sopan santun sama anak-anak kita ya Pak ya. Apa saja sih Pak hambatan yang mungkin yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan itu Pak? Hambatannya kira-kira menurut saya adalah bagaimana pendekatan saya kepada anak-anak ini ya Bu ya, atau bagaimana cara untuk membina etika anak-anak ini. Mungkin saya kepikirannya ke arah mana kira-kira gitu Bu, itu hambatannya. Kemudian waktu yang bersama anak-anak ini kan tidak begitu banyak ya Bu, hanya di jam pelajaran saya gitu. Jadi mungkin masalah waktu juga bisa juga jadi hambatan Bu. Dan yang paling utama mungkin ya motivasi diri saya untuk melakukan itu Bu. Benar, tadi kan Bapak bilang hambatan itu waktu ya Pak ya, karena kita bukan yang mengajar full 1 harian ke anak-anak gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, jika Bapak menghadapi hambatan tersebut, Bapak sudah punya solusi nggak, opsi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, hambatan tersebut? Ya, yang saya pikirkan Bu adalah caranya yang tadi pertama ya Bu, hambatan itu caranya. Saya jadi teringat tentang praktek kita melakukan restitusi Bu. Oh ya bagus tuh Pak. Jadi kan ketika kita melakukan restitusi itu ada tolak ukurnya yaitu adalah kesepakatan kelas. Iya Pak, kesepakatan kelas. Nah menurut saya Bu itu merupakan solusi menurut saya. Saya akan coba terapkan itu Bu, membuat kesepakatan di kelas tersebut. Kemudian ketika siswa itu mungkin kedapatan melakukan hal yang tidak saya inginkan seperti etika yang tidak bagus berbicara, mungkin saya akan melakukan restitusi Bu. Melakukan restitusi dengan acuannya adalah kesepakatan kelas yang memang itu adalah kesepakatan yang mereka buat begitu, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini gitu di masyarakat dan juga di sekolah dan dimanapun mereka gitu. Itu saya rasa Bu yang paling utama. Kemudian masalah waktu dengan adanya mungkin kesepakatan kelas itu pada saat kejadian ya melakukan restitusi. Saya rasa itu jadi solusi yang bagus ya Bu ya. Gimana menurut Ibu? Kesepakatan kelas ya Pak ya. Kesepakatan kelas kan memang anak-anak sendiri yang mengutarakan norma atau aturan yang yang ini ya Pak, kalimat positif yang mau mereka tuangkan. Nah, memang benar sih Pak, dari kesepakatan kelas yang kita buat, segitiga restitusi yang udah Bapak ceritakan tadi, karena dengan segitiga restitusi anak-anak bisa bercerita apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka butuhkan, benar itu Pak. Nah, terkadang kan Pak, kita mendapatkan kendala lain ini Pak gitu. Apa perlukah kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain menurut Bapak? Kalau Bapak lah dulu dengan waktu tadi yang kita cuma sebentar kan Pak yang di kelas gitu. Nah menurut Bapak apakah dengan bantuan guru lain, guru BK atau guru lain, perlukah kita kolaborasi seperti itu Pak? Menurut saya Bu, iya itu sangat perlu ya Bu. Minimal mungkin ketika sudah ada kesepakatan kelas, bukan hanya saya yang melakukan restitusi gitu. Karena bisa saja kan pada saat bukan saya di kelas tersebut, anak-anak itu melakukan kesalahannya itu, gitu. Misalnya mereka cakap kotor, jadi bukan hanya saya yang melakukan restitusi, artinya kerjasama, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu Bu. Nah, dan kalau memang butuh tindak yang lebih lanjut, ya mudah-mudahan tidak perlu ya Bu ya, sampai ke tingkat bimbingan konseling gitu. Mudah-mudahan di tingkat kita gurunya itu sudah selesai masalahnya gitu Bu. Ya jadi menurut saya kolaborasi juga Bu. Benar ya Pak ya. Nah tadi kan udah Bapak jabarkan tuh tentang masalah anak-anak tersebut. Kemudian saya tanya nih Pak rencana aksi Bapak nih gitu kan. Nah Bapak ini ingin menumbuhkan disiplin anak, sopan santun anak, etika anak nih dalam jangka waktu yang pendek atau yang panjang kira-kira Pak?
menumbuhkan itu gitu. Karena kan takutnya Pak, kita hari ini aja kita tumbuhkan tuh anak-anak sopan gitu kan Pak. Terus kira-kira menurut Bapak gitu Pak, kadang saya lihat anak-anak tuh sopan santunnya sama guru tertentu aja gitu Pak, sama guru lain enggak gitu. Nah menurut Bapak jangka pendek atau jangka panjang, terus sama siapa aja seharusnya mereka berdisiplinnya sih Pak gitu, Ya, Bu. sopan santun itu? Jadi cukup jelas karena ini masalah karakter Ibu Mitra. Iya Menurut benar saya Pak. ini adalah untuk jangka yang sangat panjang begitu Bu. Dan memang bukan hanya berlaku kepada satu orang guru misalnya saya, tapi ke semua orang gitu, bukan hanya guru, orang tua dan sebagainya gitu. Jadi mereka sudah menyadari bahwa itu adalah sikap yang benar-benar harus ada di dalam diri mereka begitu. Jadi ini jangka panjang pastinya Bu Mitra. Oh jangka panjang ya Pak ya. Iya Bu. Setelah Bapak nih berpikir, kita sama-sama bercerita gitu kan Pak, bertukar pikiran gitu. Menurut Bapak, apakah sudah ada gambaran untuk keberhasilan tujuan Bapak yang mau Bapak capai? Gambaran keberhasilannya seperti apa sih Pak? Sebentar ya Bu, saya pikirkan dulu. Ini Iya, karena ini kan kita berandai-andai, namanya gambaran keberhasilan ke depan ya kan Pak. Menurut Bapak gitu, setelah yang udah Bapak buat gitu. Iya Bu, saya punya kerinduan, saya punya gambaran anak-anak itu semua memiliki sopan santun Bu, terutama dalam hal berbicara. Itu dulu satu yang menurut saya keberhasilan yang saya bayangkan begitu Bu. Jadi tidak saya temui lagi ketika saya lewat dari lorong kelas masih ada anak-anak yang cakap kotor gitu Bu. Kadang kita sangat syok mendengarnya. Jadi itu ukuran keberhasilan saya Bu. Saya tidak mendengarkan lagi itu kata-kata kotor itu diucapkan dari mulut anak-anak didik kita ini Bu. Iya. Luar biasa sekali ya Pak harapan dan ini Bapak dari keberhasilan tentang sopan santun anak. Terus kan Pak, kita kan udah ada nih gambaran Bapak mau seperti ini, anak-anak harus seperti ini, harus punya sopan santun, harus punya etika dengan siapapun gitu kan Pak. Apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana aksi Bapak itu? Saya berkomitmen Bu, yang pertama saya akan membuat dulu kesepakatan kelas ini Bu, dan komitmen saya adalah saya akan terus memantau anak-anak ini Bu, untuk tetap berkomitmen untuk melakukan kesepakatan yang mereka buat bersama-sama Bu, untuk menjadi anak yang sopan gitu Bu. Itu komitmen saya Bu. Mantap kali memang Pak Horas nih Nah menurut Bapak Pak, siapa sih Pak dan apa yang membuat Bapak bisa bertahan dengan komitmen tersebut gitu? Siapa dan apa alasan Bapak bertahan dengan komitmen tersebut? Yang pertama saya sendiri ya Bu, panggilan kita sebagai guru ini kan sudah cukup jelas ya Bu, bukan hanya mendidik anak kita ini secara kognitif, tapi juga secara karakter juga tuntutannya yang lebih besar sebenarnya. Jadi saya sendiri. Kemudian rekan-rekan guru pasti sangat berpengaruh Bu Mitra. Rekan-rekan guru terutama Ibu lah salah satunya jadi rekan saya mungkin untuk melakukan ini supaya bisa berhasil lebih baik Bu. Kalau anak-anak kita punya etika dan sopan santun, kita sebagai guru pun merasa berhasil ya Pak ya mendidiknya. Karena sebagai guru itu bukan hanya mengajar aja ya Pak ya, kita harus mendidik anak, menuntun anak untuk berperilaku dengan baik ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana nih Pak tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan setelah kita ngobrol-ngobrol ini Pak? Saya pengen ngobrol lagi sama Ibu nanti minggu depan lah Bu. Untuk saya besok nih akan lakukan sesuai rencana aksi yang saya buat. Kemudian minggu depan saya pengen ngobrol dengan Ibu untuk kita melihat apakah ini sudah ada berjalan dengan baik atau tidak Bu. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ya Bu Mitra. Enggak lah Pak. Berarti nih Bapak nih mau mulai melakukan tindakan Bapak tuh besok gitu? Iya Bu, saya akan mulai melakukannya besok ya Bu. Besok, berarti besok udah Bapak mulai yakini lagi kesepakatan kelas itu, kemudian saya akan lihat nih anak-anak kita seperti apa ke depannya, dan saya tunggu ya Pak ya dari
tindakan yang Bapak buat. Iya Bu, siap. Nah, gimana Pak setelah kita ngobrol? Udah puaskah? Udah. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Tidak sia-sia saya cari Ibu sampai ke perpustakaan ini. Saya sudah agak lempeng ini Bu, sudah agak lega saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak ini. Memang tidak selalu kita anak-anak ini di posisi yang sudah bagus ya Bu ya, artinya Iya, Pak. kita guru lah mendidik mereka ya Bu. Jadi sudah agak berkurang ini beban saya Bu, dan saya sudah punya rencana untuk hal tersebut. Terima kasih banyak Ibu Mitra atas waktunya. Terima kasih juga Pak Horas sudah percaya sama saya untuk teman-teman cerita ya Pak. Ya mudah-mudahan yang kita setengah ngobrol-ngobrol gini sedikit membuka inilah pendapat pikiran ya Pak ya untuk jalan keluar yang kita hadapi ini, masalah yang kita hadapi. Terima kasih Pak. Saya tunggu ya Pak ajakan minggu depan ya Pak. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu Mitra. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang Bu, saya masuk kelas lagi ya Bu. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Kalau Bu Mitra juga merekam, coba Bu. Halo? Halo Bu Mitra. Iya maaf Pak, tadi ininya sinyal saya hilang-hilang Pak. Oke, Ibu relax dulu lah. Kita berdoa ini dapat lancar ya Bu. Amin. Kita berdoa dulu lah sebentar ya sebelum kita mulai. Marilah untuk kelancaran kegiatan hari ini Ibu Mitra. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Pak. Baik Ibu Mitra, ini sudah saya rekam. Siapa tahu Ibu juga bisa merekam. Coba Ibu rekam dulu Bu. Udah nggak bisa sih Pak saya Pak. Your video call is being recorded, udah di iniin. Oke, kita mulai ya Bu ya. Iya. Silakan. Selamat pagi Pak Horas. Pagi Bu Mitra, ini udah mau jam 12 ini Bu ya, tapi masih pagi. Oke, semangatnya tetap harus pagi ya. Iya Pak. Iya Bu. Tadi saya cariin Bapak loh, saya mau cerita-cerita, mau curhat-curhat sama Bapak dari tadi. Tapi nggak ketemu Bapak, baru ini ketemu. Iya ya Bu. Aduh. Apa nih cerita Bu Mitra? Kok tumben nyari saya? Ada nih Pak, unek-unek dalam pikiran saya, dalam hati saya. Saya mau cerita sama Bapak, mau nanya pendapat Bapak ini tentang jalan keluar dari masalah saya Pak. Tentang apa itu Ibu Mitra? Tentang kedisiplinan saya sih Pak, di sekolah ini Pak. Datangnya telat saya Pak, kan Bapak bisa lihat sendiri gitu. Saya seringlah telat datang ke sekolah. Nanti anak-anak udah mulai senam baru saya datang kan Pak, gitu Pak. Iya. Jadi Bu Mitra mau curhat lah ini ya Bu ya, mau mencari solusi Iya untuk Pak. permasalahan yang Ibu alami, yaitu termasuklah kedisiplinan Ibu, maksudnya di kedatangan kehadiran terlambat gitu ya Bu Mitra? Iya Pak, iya Pak. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi lebih spesifiknya Ibu Mitra, ini apa tentang tujuan pertemuan kita ini lebih spesifiknya, bolehlah Ibu dari Ibu
keinginannya dari ngobrol-ngobrol kita hari ini? Apa yang ingin Ibu capai gitu, Bu? Apa tujuan dari kegiatan ngobrol-ngobrol kita ini, Bu? Ya, tujuan saya, Pak, saya mendapatkan solusi, Pak, bisa bertukar pikiran sama Bapak, bisa dapat jalan keluar, bagaimana ke depannya saya harus menyikapi sikap saya ini, Pak, biar tidak terlambat gitu, Pak. Jadi Ibu Mitra mau cari solusi lah supaya tingkat kedisiplinan Ibu lebih baik ke depannya gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak, iya, Pak. Jadi menurut Ibu Mitra, kita kan ini ngobrol-ngobrol, Bu. Iya, Pak. Sambil kita pesan nanti kopi ya, Bu. Ya boleh juga, Pak. Biar nggak Iya, suntuk kali saya nih, Pak. biar Soalnya lancar kan pembicaraan kita ini. iya, memang sih, Pak, belum ada saya ditegur sama kepala sekolah kan, Pak. Cuma saya merasa dari diri saya sendiri, kok saya seperti ini ya, gitu. Saya pingin seperti Bapak, seperti guru-guru yang lain ya, Pak, ya. Menjadi teladan lah terutama bagi murid-murid kita gitu, Pak. Baik, Bu. Jadi Bu Mitra, kita ini akan ngobrol-ngobrol ya, Bu, sambil minum kopi. Menurut Iya. Ibu, dari kegiatan pembicaraan kita ini, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, Bu? Kan kita ada ngobrol ini, ada bertemu. Iya, Pak. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini, Bu? Ukuran keberhasilan saya bisa menjadi teladan sih, Pak, untuk Iya, bagi bagus siswa sekali. terutama, Pak. Bagus sekali Bu Mitra, bisa jadi teladan ya Bu ya, Iya, Pak. melalui disiplinnya. Baiklah, Ibu Mitra, ini masalah keterlambatan yang Ibu alami ke sekolah ini ya Bu, masalah disiplin lah dulu saya bilangin ya Bu, Iya, karena Pak, itu iya, Pak. kehadiran itu kan kita kategorikan sebagai satu poin yang sangat penting dalam disiplin ya Bu ya. Iya, Menurut Pak, iya, Ibu Pak. rupanya kalau misalnya lah saya ini buat skala lah 1 sampai 10 disiplin karena keterlambatan Ibu ini, Ibu tempatkan di posisi mana nih sekarang ini rupanya Bu? Sekarang saya di 6 sih, Pak. 6 ya? Sebenarnya Iya. 6 sudah cukup bagus ya, tetapi Tapi apalagi kan iya, Pak, dibandingkan Bapak, dibanding guru-guru lain kan saya masih di bawah, Pak, dan saya takut nanti tiba-tiba saya tegur sama Pak Kepala Sekolah kan nggak enak saya, Pak. begitu ya Bu, Iya, apalagi Pak. Ibu seorang guru olahraga ya. Iya, Pak, yang sikit-sikit nanti kalau anak nggak disiplin saya yang ngapain kan, Pak, saya ininya gitu, ngasih konsekuensi sama anak, masa saya sendiri yang terlambat gitu, Pak. Iya Bu ya, berarti di posisi 6. Nah, Ibu rupanya mau di posisi berapa rupanya Bu? Apakah sempurna 100% Ibu nanti Oh iya, disiplinnya? sempurna nggak juga lah, Pak, nanti sempurna kali dapet ini pula saya penghargaan, Pak. Iya. Di posisi 9 berapa? lah, 9 lah, Posisi Pak. 9 ya Bu ya, Iya, bagus Pak, sekali Bu. 9 lah, Pak. Satu motivasi yang luar biasa ya Bu ya. Nah, saya mau tanya dulu sama Ibu Mitra. Itu kan angka 9 Bu, angka 9 itu bukan angka yang kecil menurut saya pribadi ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu apa potensi atau kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai kedisiplinan di angka 9 itu Bu? Coba Ibu gali dulu Bu. Saya sih kekuatan saya lebih berkomitmen, Pak, konsekuensi untuk bisa datang cepat sepertinya, Pak, ke sekolah. Seperti Dan apa itu? kan kalau selama ini, Pak, saya datang telat itu memang karena beberapa faktor gitu, Pak. Mungkin kekuatan ini saya akan komitmen untuk bisa lebih cepat lagi keluar dari rumah, lebih cepat lagi menyiapkan anak-anak saya, Pak, biar tidak terlambat ke sekolah, Pak. Berarti lebih ke komitmen dari diri Ibu sebenarnya Iya. ya Bu ya. Iya, Pak. Baik, komitmen yang kuat untuk mencapai kedisiplinan di angka 9 tadi luar biasa sekali Ibu Mitra. Nah Ibu Mitra, hambatan apa atau gangguan apa yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan itu Bu? Hambatannya, Pak, kalau saya, Pak, kan memang rezekinya lah, Pak, ya. Kalau dulu itu saya ngurus anak kecil-kecil 3 itu sendiri dan semuanya itu udah sekolah. Jadi repot memang saya, Pak, harus menyiapkan mereka pagi-pagi gitu, Pak. Mana saya harus nyiapkan mereka bekalnya, bajunya gitu, Pak. Terus keluar dari rumah, transportasi lagi, Pak, armada yang saya naikin dari rumah ke sekolah itu kan 30 menit waktunya. Itulah, Pak, yang menyebabkan saya terlambat ke sekolah, Pak. Jadi gangguan yang menghalangi Ibu itu ya
anak yang masih kecil ya Bu ya? Iya Pak, iya Pak. Manajemen anak yang masih kecil, kemudian termasuk juga angkutan umum ya Bu? Iya Pak. Jadi termasuk ke manajemen juga ini ya Bu ya? Iya benar Pak, Aturan benar waktunya. Pak. Baik, Ibu Mitra, menurut Ibu lah, Ibu kan tadi punya kendala anak yang masih di usia kecil, perlu manajemen, kemudian angkutan umum juga. Nah, menurut Ibu Mitra solusinya kira-kira bagaimana Ibu mengatasinya ini Bu? Kalau selama ini, selama piket kan kita datang cepat ya Pak ya. Iya. Saya tuh kalau piket Pak, saya minta bantuan orang tua saya untuk pagi-pagi tuh datang cepat, bantuan anak-anak saya menyiapkan bekal semuanya Pak. Pokoknya saya serahkan sama orang tua saya, sama ibu saya. Terus saya tuh keluar rumah tuh jam 6 lewat Pak. Setelah itu saya nunggu armada Timta itu Pak yang biru yang mau trayeknya Stabat Medan, itu kan lebih cepat dia Pak. Solusinya saya seperti itu Pak kalau piket. Begitu ya Bu. Berarti Iya. selama ini kalau jadwal piket ternyata bisa Ibu datang tepat waktu ya Bu ya? Iya Pak, kalau Bagus piket saya tepat sekali. waktu. Berarti perlu kolaborasi dengan orang tua, kemudian waktu yang tepat untuk mengejar bus Timtek tadi ya Bu ya, yang khusus ya Iya Bu, yang Pak. nggak selalu ada. Baik, Iya Pak. bagus sekali Ibu Mitra. Nah, Ibu Mitra, sekarang ini Bu, kita sudah tahu ini masalah yang Ibu alami. Kemudian solusi-solusinya juga Ibu sudah ada di bayangan ini ya Bu, karena sudah pernah melakukannya Iya, dengan iya. baik gitu pada jam-jam piket. Nah, kita begini Bu, rencana aksi Ibu lah dulu ini Bu. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu, apalah yang sekarang Ibu rencanakan lah? Apalah yang Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan tadi untuk datang tepat waktu di sekolah? Saya rencanakan Pak, saya seperti piket-piket juga Pak, tetap saya minta bantuan orang tua saya bangunkan anak saya pagi-pagi Pak, suruh Iya. mereka cepat beres-beres bajunya, pakai baju semuanya Pak. Setelah itu saya tetap keluar jam 6 lewat Pak. Jadi saya ngambil alternatif, seandainya pun mobil Timta tuh nggak lewat juga Pak, saya naik angkot Stabat Binjai Pak. Tapi kan kalau lebih cepat saya keluar, lebih cepat saya dapat angkot dan cepat pula saya sampai ke sekolah kan Pak. Iya, bagus sekali Bu Mitra, berarti Ibu akan melakukan seperti pada hari Ibu piket ya Bu ya? Iya, Artinya Pak. ada kolaborasi yang untuk hari-hari yang lain bersama orang tua Ibu dan termasuk juga anak-anak Ibu ya Bu ya? Di Iya Pak, iya. manajemen, supaya bagus sekali Bu, itu kolaborasi yang sangat bagus. Kemudian juga lebih cepat datang ke titik naik angkutan umumnya ya Bu ya? Iya Untuk Pak, dapat bagus sekali Bu, itu saya rasa rencana yang sangat bagus. Nah, dari kan ada ini Bu Mitra tadi berkolaborasi dengan orang tua, kemudian di manajemen anaknya gitu Bu ya, untuk Iya Pak, membangun iya dengan Pak. cepat. Nah, adakah prioritas di antara itu semua kira-kira Ibu? Prioritas itu yang bangunkan anak itulah Pak, Itu lebih lebih cepat. prioritasnya Bu? Iya, jadi saya juga menanamkan disiplin sama anak-anak saya kan Pak, itu Pak. Iya. Itu sih prioritas saya Pak. Jadi di Lebih samping terbantu gitu. iya, jadi di samping mencapai tujuan Ibu, Ibu juga mendidik anak-anak untuk Iya. disiplin ya Bu. Bagus Iya sekali Pak. Ibu Mitra. Nah, Ibu Mitra, bagaimana ini kira-kira Bu jangka waktunya? Apakah hanya dalam waktu jangka pendek ini Bu akan melakukannya atau Ibu berencana melakukannya dalam waktu jangka yang panjang begitu Bu? Jangka panjang lah Pak, saya kan pingin Iya. juga kayak Bapak loh. Iya, harus jangka panjang Ibu, karena itu memang Iya. sebenarnya di samping kita pengen kepribadian kita, termasuk kewajiban kita juga untuk disiplin ya Bu ya. Iya, bener Pak, bener Pak. Luar biasa rencananya Ibu Mitra. Nah, Ibu Mitra, tadi kan sudah kita ukur keberhasilannya di angka 9 lah kira-kira nanti ya Bu Iya, ya, iya artinya Pak, iya Pak, heeh. 90% harusnya sudah tidak terlambat ya Bu. Iya Pak. Nah, Ibu Mitra di rencana ini nanti kan mungkin ada kendala-kendala yang lain. Kira-kira ada tidak Ibu yang Ibu pikirkan selain daripada orang tua dan juga anaknya tadi Bu? Kendala lain itu ya lebih ke transportasi tadi itu aja sih Pak, sama si anak-anak tadi Pak, kalau saya Pak. Ya Bu, dan Ibu sudah tahu mengantisipasinya tadi ya Bu ya? Iya Pak. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita ini ke
kita sudah tahu nih apa rencana yang akan Ibu lakukan nih. Nah, Iya. bagaimana komitmen Ibu Mitra nih terhadap rencana aksi ini? Apakah hanya sekedar rencana atau bagaimana komitmennya Ibu Mitra lah dulu? Enggak lah Pak, saya akan melakukan aksi ini Pak, besok lah saya Pak. Saya akan datang lebih cepat, saya akan minta bantuan orang tua saya, bangunkan anak-anak saya, pastinya lebih cepat lagi Pak. Mulai besok Pak. Hebat Ibu Mitra ini. Bu, nah selain Ibu dan anak-anak Ibu, mungkin saja ada orang lain ya gitu Bu Mitra, yang kira-kira dapat membantu Bu Mitra menjaga komitmen Ibu ini gitu. Orang tua sih Pak, lebih ke sabar sepertinya Pak. Saya meminta tolong orang tua, karena tanpa bantuan kolaborasi orang tua saya yakin saya nggak bisa Pak, ini semuanya. Baik, orang tua yang paling utama untuk menjaga komitmen. Bagaimana dengan rekan Ibu gitu? Kawan-kawan kita gitu, siapa tahu ada yang bisa kira-kira membantu Ibu tetap menjaga komitmen ini gitu Bu? Ya paling support dari teman-teman, terutama Bapak lah ya yang saya ajak cerita ini ya kan Pak, tetap selalu mendukung saya ya kan Pak. Ya berarti saya juga berperan ya? Iya Pak, karena kan bantuan dari support dari teman-teman, apalagi kan sekolah kita agak masuk ke dalam ya kan Pak, jadi saya mana tahu nanti di Simpang saya bisa numpang gitu Pak. Oke, saya juga akan pantau ini Bu Mitra tentang komitmennya ya. Siap Pak, siap Pak, siap. Nah, Bu Mitra, ini kita sudah dapat nih solusinya untuk permasalahan Ibu Mitra. Bagaimana dengan tindak lanjut percakapan kita ini Bu? Dengan cerita, dengan bisa ngobrol sama Bapak, saya kan dapat solusi ya kan Pak. Saya dapat tukar pikiran, dapat pendapat dari Bapak. Saya akan melakukan komitmen untuk datang cepat tepat waktu dengan memilih armada yang tepat, bangunkan anak-anak saya dengan cepat gitu Pak, mulai besok. Mulai besok ya Bu, dan Ibu akan melakukannya mulai besok. Bagus sekali Bu. Saya jadi penasaran Ibu untuk sesi kita, ini namanya coaching ya? Untuk sesi kita bertemu berikutnya untuk melihat bagaimana perkembangan Ibu Mitra. Siap Pak, siap Pak. Nanti saya akan buktikan sama Bapak nih, saya bisa tepat waktu datang. Baik. Terima kasih Bu Mitra, saya tunggu minggu depan kita cerita lagi nih Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak ya, udah mau saya repotkan cerita. Sama-sama Ibu Mitra, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu. Mungkin juga suatu saat nanti saya akan membutuhkan saran atau advice dari Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih juga kopinya nih ya Pak, udah saya curhat, saya dikasih kopi lagi nih. Sama-sama Bu. Selamat siang Ibu Mitra. Selamat siang Pak. Oke, saya stop dulu rekamannya nih ya Bu. Oke Pak. Untuk keperluan elaborasi pemahaman. Tahapan belajar selanjutnya Bapak Ibu, alur merdeka, M sudah, E sudah, R sudah. Tapi R unggah tugas, ruang kolaborasi dudeknya 1 Oktober 2024. Unggah hasil rekaman praktik coaching ke akun YouTube dengan setting, silakan pengaturan untuk publik, beri nama lengkap, CGP Angkatan, sekolah asal, contohnya Ridwan, CGP Angkatan 11, SDN 123 Maju Jaya. Kirim tautan YouTube pada tugas ruang kolaborasi. Baik. Bapak Ibu, sebelum ini saya sampaikan bahwa berhasil tidaknya rekaman Bapak Ibu, silahkan dicek di Google Drive. Setelah ada di Google Drive, silahkan upload di YouTube. Baru kirimkan tautan YouTube-nya pada tugas ruang kolaborasi. Begitu Bapak Ibu ya. Jelas kan? Jelas Pak. Nanti kalau nggak jelas di chat ya Pak. Boleh. Kemudian demonstrasi kontekstual. Untuk demonstrasi kontekstual, dudeknya 3 Oktober 2024, teman-teman CGP mempraktikkan percakapan coaching secara triad, 3 orang maksudnya. Terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik, prasupervisi, supervisi, pasca observasi.
Maaf, pasca supervisi. Jadi rangkaian percakapan coaching ini direkam. Rekaman yang akan diunggah adalah rekaman saat CGP berperan sebagai supervisor atau pengamat, karena CGP akan dinilai saat berperan sebagai supervisor. Maksudnya begini Bapak Ibu. Untuk alur demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu harus merekam apa yang direkam dalam pelaksanaan percakapan menggunakan alur supervisi akademik. Kalau kita cerita supervisi akademik Bapak Ibu, tentu ada pra-supervisi, ada supervisi, ada pasca supervisi. Jadi ketiga tahapan ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu seperti itu. Dan due date-nya adalah 3 Oktober ya. Berikutnya jurnal lab leksi mingguan 28 September. Kemudian elaborasi pemahaman. CGP menuliskan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada instruktur. CGP mengikuti sesi pertemuan sinkronis dengan instruktur. Dan yang mengabsen adalah fasilitator ya. Seperti itu. Begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, walaupun mungkin nggak pernah saya tampilkan, kami bisa tahu berapa menit Bapak Ibu aktif di Gimit. Ada aplikasinya. Meet at Dance gitu. Jadi setiap kita Gimit atau Gimit bersama instruktur, kami tahu berdasarkan aplikasi itu berapa menit Bapak Ibu yang aktif di situ gitu. Jadi tetap dipantau ya seperti itu. Berikutnya adalah koneksi antar materi, due date-nya 8 Oktober 2024. Kemudian kriteria penilaiannya juga ada. Aksi nyata. Ini Bapak Ibu, aksi nyatanya sangat penting, di mana ini aksi nyata dari modul 2.3. Modul 2.3 itu adalah termasuk modul kunci Bapak Ibu ya. Untuk itu 23 November lah terakhir dikumpulkan. Berarti masih lama ya. Kenapa masih lama? Karena memang agak panjang ini Bapak Ibu untuk tahapannya. Yaitu praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching ini akan dilaksanakan di komunitas sekolah masing-masing dengan rekan sejawat. Dihadiri pengajar praktik. Wow, ini Bapak Ibu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ini harus hadir pengajar praktiknya. Dan pengajar praktiknya nanti terlihat di rekaman itu gitu. Seperti itu. Panduannya juga ada di LMS. Karena ini kami hanya menginformasikan sekilas untuk tahapan berikutnya. Nanti kalau kurang jelas boleh kita diskusi melalui WA dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. Nanti Bapak Ibu kan CGP, insya Allah bentar lagi baru hilang C-nya. Tapi kalau sekarang ini masih pakai C, CGP. Jadi CGP nanti melakukan observasi pembelajaran. Siapa yang mau diobservasi Bapak Ibu? Rekan sejawat Bapak Ibu. Silakanlah nanti dibicarakan siapa kawan ngajar Bapak Ibu yang mau diobservasi dengan menerapkan alur supervisi akademik, ada pra-supervisi, supervisi sama pasca supervisi seperti itu. Kemudian diupload di LMS, diupload di ini Bapak Ibu, banyak lembar catatan percakapan pra-observasinya, pelaksanaan observasinya, pasca percakapannya, rencana pengembangan diri. Di LMS ada Bapak Ibu, template-nya tinggal klik ini ya. Kemudian tautan YouTube silakan Bapak Ibu, tautannya dilampirkan di video aksi nyatanya, seperti itu ya. Berikutnya Bapak Ibu jangan lupa nanti tes akhir paket modul 2 4 Oktober 2024 kemarin. Halo Bapak Ibu, masih ada orang Bapak Ibu? Masih Pak. Setia mendengar. Oh ya Masih ada, Pak. Untuk tes akhir paket modul 2
paket 2 lah ini namanya ya, paket 2 ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu perhatikan jadwal, perhatikan LMS. Kalau bisa jangan lagi seperti tes akhir modul paket 1, ada 2 orang yang lewat batas waktu. Kalau masih yang 2 orang itu minta tolong, ini Bapak Ibu tiada maaf bagimu ya, cukup sekali. Kalau 2 kali nggak bisa. Maksudnya Bapak Ibu, supaya kita hati-hati, dan makanya saya informasikan, saya pengen ini bentar saya, bentar Bapak Ibu. Ibu-ibu izin kamar mandi bentar ya. Ya. Matikan mikrofonnya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu, memang hari ini kami sangat sibuk Bapak Ibu karena istri lagi wirid dan nanti malam bapak-bapak saya yang wirid gitu. Jadi pas kebetulan di luar prediksi ini semua, makanya ada beberapa hal yang di luar kendali kita kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, paket modul tes akhir paket modul 2 ini saya menginformasikan kepada Bapak Ibu kiranya tepat waktu. Nah, kalau bisa jangan ada yang terlewat seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penutup Bapak Ibu, siapkan perangkat, pastikan sinyalnya kuat, kuatkan tekad dan semangat. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih atas atensi. Silakan baca di LMS, boleh silakan melalui WA. Ya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu tadi yang untuk pelaksanaan demonstrasi kontekstual kan 3 orang CGP. Itu Ya. apakah harus kami yang satu kelas ini atau bisa dari CGP lain tapi CGP angkatan 11 gitu, Pak? Oh, nggak bisa, Bu. Itu, Bu. CGP-nya itu yang ada dalam ruangan ini itu, Bu, minimal 3, Bu. Minimal 3. Karena satu berperan sebagai coach, satu berperan sebagai coach, satu berperan sebagai observer, pengamat. Jadi Pak, kalau kan ini kami 10, satunya bagaimana Pak? Ini ibarat sepak bola, ini formasinya 3-3-4 atau 4-3-3 gitu. Silakanlah Bapak Ibu sendiri yang memilih. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan, biar lebih gampang ya udah berdasarkan database ya, database yang ada sama kami aja boleh. Atau kalau mau Bapak Ibu yang memilih silakan ya. Kelompok 1 berarti kan Pak Ridwan, Bu Hilda, baru satu lagi di absen Bu Sinur atau Bu Dahlia duluan? Bu Dahlia, Pak. Nah, yang benar loh, Bu Dahlia. Saya rasa iya sih, Pak. Rasa-rasa nanti manis sekali. Kayak kelompok yang kemarin aja, Pak. Kami kan udah biasa Bu Diana, Bu Marini. Yang biasa 4 orang Bu Pak Ridwan ya? Iya. Iya, 1 orang, 1 kelompok 4 orang gitu. Boleh, nggak ada masalah sama saya Bapak Ibu. Silahkan, tapi munculkan di grup ya, kirim di grup WA kita, Pak, kami ini Pak 3 orang, Pak, kami ini 4 orang. Yang jelas cuma 1 kelompok yang boleh 4 orang, selain itu 3 orang gitu. Berarti 2 kelompok lagi 3 orang. Silakan dikirim di grup biar tahu saya untuk melakukan pemantauan kepada Bapak dan Ibu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita tutup Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke.
Silakan Bapak. Udah itu pakai salam tadi kan Bapak Ibu? Belum. Belum Oke. foto. Demikian Bapak Ibu yang mau foto Pak Ridwan. Foto lah Pak Ridwan. Foto lah Ridwan. 1, 2. Udah? 3-nya belum ini. Pak Ridwan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Jadi tadi kelompoknya gimana, Bu? Aku tadi kelompok siapa jadinya? Kelompok yang waktu itu aja, yang waktu kita membahas kasus-kasus itu loh, yang apa itu ya? Ini Segitiga. apa enggak bagus tanda yang dekat rumahnya aja. Ini kan kumpul, kita kan jumpa kan. Enggak, jumpa kan. Aku nggak ada yang dekat. Biar jalan-jalan. Udah ya.